Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama-sama terkait dengan penyakit gizi yang ada di Indonesia. Di antaranya kita akan membahas terkait dengan anemia gizi, stunting, dan juga wasting. Sebelumnya, mari kita kenali bersama terlebih dahulu apa itu anemia gizi, apa itu stunting, dan apa itu wasting. Yang pertama, anemia gizi. Anemia gizi adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah akibat asupan nutrisi yang tidak memadai, terutama zat besi. Hal ini menyebabkan suplai oksigen ke seluruh tubuh menurun, sehingga penderita anemia gizi seringkali merasa lemah dan mudah lelah. Yang kedua, stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Kerap kali hal ini ditandai dengan pertumbuhan tinggi badan anak yang jauh di bawah standar usianya. Stunting kerap kali disebabkan oleh kekurangan gizi jangka panjang yang seringkali dimulai sejak anak masih dalam kandungan. Kondisi ini tentunya bukan hanya sekedar masalah fisik, tetapi juga berdampak pada perkembangan otak yang tidak optimal, sehingga mempengaruhi kemampuan belajar dan produktivitas anak di masa depan. Yang ketiga, ada yang disebut dengan wasting. Wasting adalah kondisi gizi akut yang ditandai dengan berat badan anak yang sangat rendah dibanding tinggi badannya. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan gizi yang parah dalam waktu singkat. Seringkali diakibatkan oleh penyakit infeksi yang berulang seperti diare atau kurangnya asupan makanan. Secara keseluruhan, anemia gizi, stunting, dan juga wasting adalah masalah gizi yang seringkali saling berkaitan. Akar penyebabnya tidak hanya tentang kekurangan makanan, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain yang sangat kompleks. Mari kita akan membahas bersama-sama terkait dengan penyebab anemia gizi, stunting, dan juga wasting. Yang pertama, asupan gizi yang tidak memadai. Ini adalah penyebab paling langsung, baik dari segi kuantitas dan kualitas makanan yang dikonsumsi tidak memenuhi kebutuhan tubuh. Hal ini bisa terjadi karena kemiskinan yang membatasi akses ke makanan bergizi atau kurangnya pengetahuan tentang gizi seimbang. Yang kedua, kondisi kesehatan yang buruk. Ini kerap kali berkaitan dengan penyakit infeksi yang sering kali berulang. Akibatnya, hal ini menghambat penyerapan nutrisi dari makanan yang seharusnya diserap untuk pertumbuhan malah terbuang. Yang ketiga, sanitasi dan lingkungan yang tidak higienis. Lingkungan yang kotor dan kurangnya akses terhadap air bersih, serta sanitasi yang tidak layak, meningkatkan resiko penyebaran penyakit infeksi. Hal ini menciptakan siklus yang terus berulang antara penyakit dan kekurangan gizi. Yang keempat, kurangnya perawatan dan edukasi. Kurangnya pemahaman orang tua tentang pentingnya gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, praktik pemberian makanan yang tidak tepat, misalnya pemberian MPASI yang kurang bervariasi dan tidak memenuhi gizi seimbang, serta kurangnya pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin juga menjadi faktor penting. Intinya, ketiga masalah gizi ini terjadi akibat interaksi antara gizi yang buruk, kesehatan yang rentan, dan lingkungan yang tidak mendukung. Selanjutnya, pencegahan. Tentunya, pencegahan masalah gizi harus dilakukan sejak dini, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak janin berada di dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Adapun langkah-langkah utama yang perlu kita perhatikan dalam pencegahan penyakit gizi di Indonesia. Yang pertama, pemberian gizi seimbang. Pastikan ibu hamil, bayi, dan anak-anak mengonsumsi makanan yang kaya akan nutrisi. Ini termasuk makanan sumber protein hewani seperti daging, ikan, dan telur, zat besi, vitamin, dan mineral. Kedua, pemberian ASI eksklusif. Berikan air susu ibu atau ASI saja kepada bayi hingga usia 6 bulan. Dilanjutkan dengan pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI yang tepat, guna, aman, dan memadai. Yang ketiga, suplementasi gizi. Berikan suplemen sesuai anjuran seperti tablet tambah darah untuk remaja putri dan ibu hamil, serta vitamin A untuk anak-anak guna mencegah kekurangan mikronutrien. Yang keempat, tentunya perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Jaga kebersihan lingkungan dan diri sendiri, biasakan mencuci tangan dengan sabun dan gunakan jamban yang sehat. Hal ini penting untuk mencegah infeksi penyakit seperti diare yang bisa menghambat penyerapan gizi. Berikutnya, pemantauan pertumbuhan rutin. Lakukan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan anak secara berkala di posyandu atau fasilitas kesehatan. Deteksi dini sangat penting untuk mencegah masalah gizi menjadi lebih parah.
Adapun tata laksana atau penanganan. Tata laksana dilakukan apabila seseorang sudah terdiagnosis mengalami masalah gizi, maka perlu dilakukan penanganan yang tepat sesuai dengan kondisinya. Yang pertama, tata laksana anemia gizi. Penanganan utama adalah dengan memberikan suplemen zat besi sesuai dosis yang dianjurkan oleh dokter. Selain itu, penderita disarankan untuk meningkatkan konsumsi makanan tinggi zat besi dan vitamin C guna untuk membantu penyerapan zat besi, seperti hati ayam, daging merah, dan sayuran hijau. Berikutnya, tata laksana stunting. Stunting sulit diperbaiki sepenuhnya setelah anak melewati usia 2 tahun, sehingga penanganannya difokuskan pada perbaikan gizi dan stimulasi. Pemberian makanan tambahan yang kaya protein dan mikronutrien sangat penting. Selain itu, anak harus rutin diperiksa kesehatannya untuk mengatasi penyakit penyerta. Dan yang terakhir, tata laksana wasting. Wasting adalah kondisi gizi darurat yang memerlukan penanganan cepat. Penanganan biasanya dilakukan di fasilitas kesehatan dengan pemberian makanan terapeutik siap pakai, seperti plumtinut yang kaya energi dan protein. Penderita juga harus dirawat untuk mengobati infeksi yang mendasari kondisi wasting.